Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah melimpahi kami dengan kebaikan demi kebaikan, kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih untuk segala berkat anugerah-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami masing-masing. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Filipi 1 ayat 12-13. Tertulis demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 9 tahun Julia Adams terbaring di tempat tidur dalam kondisi lumpuh di kamar rumahnya. Dokter mengatakan tidak ada lagi harapan bagi Julia untuk kembali berjalan. Keluarganya sudah pasrah dengan keadaan Julia dan menerima penyakitnya sebagai sesuatu yang akan mereka hadapi seumur hidup. Tapi suatu malam, saudara, 2 orang pencuri masuk ke dalam rumah keluarga Julia. Aktivitas pencuri itu menimbulkan suara yang didengar oleh Julia. Sementara anggota keluarga yang lainnya sudah tertidur, Julia justru sedang terbangun, dan ia menyadari bahwa rumah mereka sedang disatroni oleh maling. Meresponi hal itu, Julia kemudian menggerakkan tubuhnya, mulai bangun dari tempat tidurnya, duduk di sisi tempat tidur itu, lalu kemudian berdiri dan berjalan mencari tahu asal dari sumber suara itu. 2 orang pencuri itu berhasil ditangkap segera oleh polisi berkat informasi dari Julia. Ternyata, saudara, kedatangan 2 pencuri itu ke dalam rumahnya secara tidak sadar telah menjadi pemicu bangkitnya Julia dari tempat tidur dan mengalami kesembuhan. Sejak saat itu Julia dapat berjalan seperti biasa secara normal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala diperlukan sebuah masalah untuk membangkitkan, memulihkan, mengubahkan atau membuat kita meraih suatu pencapaian yang luar biasa. Dalam Filipi 1 ayat 12-13 ini kita membaca bagaimana pemenjaraan Rasul Paulus di Roma justru membuat pemberitaan Injil semakin maju dan berkembang. Masalah yang dihadapi Paulus justru membuatnya mengalami pencapaian yang luar biasa, sehingga seluruh Roma mendengar tentang Kristus. Penjara merupakan masalah bagi Paulus, tapi di balik masalahnya itu ada suatu maksud yang lebih besar yang dikerjakan Tuhan melalui kehidupannya, sehingga kabar keselamatan di dalam Kristus sampai kepada lebih banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami suatu masalah, jangan cepat-cepat berpikiran buruk terhadap masalah yang ada. Saat pandemi mulai melanda, banyak orang mengeluhkan situasi lockdown yang menimbulkan masalah. Di antaranya adalah pemutusan hubungan kerja. Tapi bila kita melihat sekarang, saudara, justru di tengah situasi pandemi ini, terjadi lonjakan jumlah peluang kerja secara online yang dapat dikerjakan secara fleksibel dari rumah. Selain itu, saudara, pekabaran Injil semakin pesat karena lockdown mendorong lebih banyak orang untuk beraktivitas secara online, termasuk dalam pemberitaan dan pendengaran akan kabar keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat satu pribadi dalam Alkitab yang bernama Yusuf, yang mengalami kesulitan dan ketidakpastian dalam masalah selama 13 tahun. Tapi masalah yang ia hadapi itu justru membangkitkan potensi dirinya, membuatnya semakin bergantung pada Tuhan, dan pada akhirnya ia diangkat menjadi pemimpin di Mesir. Daud juga adalah contoh yang sangat luar biasa.
tentang bagaimana masalah justru membangkitkan dan membuat dirinya dipromosikan oleh Tuhan. Goliat yang besar yang menjadi masalah bagi para tentara Israel telah memicu hatinya untuk bergerak dan bertindak, serta mengubah status dan citranya di mata raja dan banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada dalam masalah, bersyukurlah, karena masalah itu justru menjadi momen kebangkitan, pemulihan, dan perubahan kita. Jangan takut di PHK, jangan khawatir dengan usaha yang bangkrut atau pelayanan yang menghadapi banyak tantangan. Jangan cemas karena hutang-hutang yang mungkin saudara alami saat ini. Jangan bimbang karena berbagai persoalan yang saudara hadapi. Masalah ataupun persoalan itu membuat kita semakin kuat, bangkit dan berubah, serta maju meraih pencapaian yang lebih daripada yang kita bayangkan. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, itu artinya jangan kita takut ketika kita ada dalam masalah. Asalkan kita selalu ada di dalam Tuhan, maka kita percaya masalah itu justru membawa kita menuju kepada kebaikan dan menggenapi rencananya yang indah. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk kami melihat setiap masalah dalam sudut pandang yang benar. Kami percaya tangan-Mu Tuhan selalu menopang kami. Tangan-Mu menuntun kami, memegang kami dan membawa kami masuk ke dalam rencana-Mu. Dan kadangkala Engkau izinkan kami untuk melewati masalah demi masalah. Namun sesungguhnya masalah-masalah itu hanyalah proses yang Tuhan izinkan untuk kami mengalami kebaikan dari Tuhan dan untuk mencapai rencana-Mu yang baik, yang indah dan mulia dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami tetap kuat, tetap bersyukur dan bersuka cita dalam setiap masalah ataupun persoalan yang ada. Kami percaya setiap masalah yang Tuhan izinkan justru membuat kami bangkit, menjadi pribadi yang lebih baik, berubah dan mencapai apa yang menjadi visi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menyadari di balik setiap masalah ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, masalah, persoalan hidup, agar Tuhan Engkau menyembuhkan dan nyatakan pertolongan-Mu bagi setiap mereka, sehingga kebaikan demi kebaikan Tuhan mereka alami dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.